dan surveillance nggak ada di kabupaten kota lain. Ada asisten jaga tunggu sampai lama-lama begini. Biasanya cuma buka langsung pergi. Bukan karena kami di sini diajak oleh Pak Sekban dengan Pak Kabit, namun itulah realita yang kami sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, apresiasi kami yang tinggi. Dan itu kiranya juga memotivasi Bapak Ibu sekalian dari OPD masing-masing yang hadir dan ikut membantu atau berkontribusi dalam pembangunan kota-kota Mobagu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami hanya menyampaikan secara umum mengenai dokumen yang hari ini merupakan draft final yang nantinya secara detail akan disampaikan oleh Surveillance. Namun kami ada merefresh kembali karena ini terus terang Pak Asisten dari ketiga. Kalau nggak salah waktu pertama Pak Asisten ada Kang, kedua mungkin tidak ada waktu itu, dan ketiga sekarang ada. Nah, saya mau bertanya, Bapak yang ada di sini mengikuti tiga-tiganya. Pertama ada siapa? Ada yang pertama waktu kick off. Oh, kebetulan ini belum pernah. Kedua? Waduh, Pak Asisten. Kedua tidak ada. Oh, berarti memang baru sekarang. Kedua hanya Ibu ya? Ibu kedua ada. Jadi ini ketiga. Jadi ini kali yang kedua untuk mengikuti. Baik. Jadi tidak salah Pak Asisten. Orang mau refresh kembali. Oh mungkin juga ini yang. Jadi mau bilang ulang karena mungkin mau bilang ulang apa itu gender. Orang soalnya tidak tulis di sini karena waktu itu so bilang kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu cari tahu sendiri. Jadi kita akan lihat apa yang ada di tayangan ini. Next. Oh ya sebentar. Balik. Kalau ini diberikan judul Pak Asisten pengarus taman yang diam. Diam berarti tidak bergerak. Stand still. Diam. Nah, dengan kata diam ini mari pemerintah Kota-Kota Mobagu di bawah pimpinan Pak Asisten, mari kita gerakkan. Mari kita make it move ya. Buat dia bergerak, move on. Kira-kira begitu. Jadi ini kira-kira yang akan kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi, dan bukan cuma sampai di sini termotivasi, terinspirasi, namun mau diajak let's do it. Mari baking itu apa-apa yang mau disampaikan. Nanti Surveillance bilang jangan jadi apa nanti. Next. Nah, ini dokumen yang dihasilkan outline seperti ini, Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian, yaitu dasar hukum, pengertian, latar belakang penyusunan, tujuan penyusunan, serta keselarasan PUG dengan RPD, Rencana Pembangunan Daerah Kota-Kota Mobagu. Next. Dasar hukumnya ini, Bapak Ibu sekalian yang baru sekarang datang, mungkin sudah pernah baca, apalagi yang terkait langsung dengan tusinya masing-masing, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, selanjutnya Impres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarus utama gender dalam pembangunan nasional. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utama Gender di Daerah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Selanjutnya tertuang di dalam Perda tentang RPD Kota-Kota Mobagu. Next. Nah, tadi saya sampaikan tidak akan menyampaikan ini. Namun mari Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali ikut, namun saya yakin sudah pernah membacanya. Ini pengertian mengenai gender mainstreaming atau kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan akses, menyampaikan partisipasi, dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat demi intervensi pembangunan. Laki-laki dan perempuan. Pengarus taman gender apa itu?
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, kebijakan, dan program pembangunan nasional. Itu tertuang di dalam Impres nomor 9 tahun 2000. Nah, perencanaan dan penganggaran responsif gender PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Next. Nah, latar belakangnya ini ada 4. Mau dibacakan atau ya, Pas Jo? Nanti dibagi ini materi nanti toh. Boleh lihat sekilas. Tadi Pak Asisten bilang kalau ada yang mau tanya boleh langsung tanya. Nanti yang menjawab saya atau Servalen. Ini kira-kira latar belakang. Bukan kira-kira, ini latar belakang daripada PUG itu sendiri. Boleh Jo? Next, boleh Jo kata. Nah, tujuannya apa? Panduan dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah yang responsif gender mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Selanjutnya, sebagai acuan organisasi perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian, OPD, dalam mengarus utamakan program dan kegiatan yang responsif gender pada setiap tahapan pembangunan yang selaras dan sejalan dengan periode RPD Kota-Kota Mobagu. Dari tadi Servalan juga tanya, ini kan dasarnya juga selain yang jurisdiksi yang telah dibacakan RPD. Diharapkan juga Pak Asisten, Bapak Ibu sendiri juga baca ini RPD Kota-Kota Mobagu. Supaya kan tahu toh di mana itu pengarus utamaan gender itu sendiri. Nah, itu merupakan tujuan juga yang akan dimuat di dalam dokumen atau dibuat dalam perencanaan ini. Next. Struktur RAD yang telah disusun final draftnya yaitu ada pendahuluan di sana, ada gambaran umum, profil gender, arah kebijakan penyelenggaraan PUG di Kota-Kota Mobagu, rencana aksi daerah, pengarus utamaan gender 2023-2026 dan bab penutup. Next. Nah, ini pendahuluannya berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, implementasi dan sistematika. Next. Gambaran umum berisi mengulas mengenai gambaran umum daerah yang terdiri atas profil gender di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sosial dan ketenagakerjaan, perempuan di sektor publik, serta indeks pembangunan manusia, IPM, indeks pembangunan gender, IPG, dan indeks pemberdayaan gender, IDG. Next. Profil gender itu sendiri berisi jumlah penduduk, kajian demografis, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, sosial, dan ketenagakerjaan perempuan di sektor publik. Menjelaskan next. Arah kebijakan. Nah, arah kebijakan bab ini berisi tentang deskripsi arah kebijakan, sasaran, target, permasalahan, dan strategi. Next. RAD-PUG menampilkan rencana aksi daerah yang memuat 1. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah, PUG dalam siklus pembangunan daerah, penguatan kelembagaan PUG di daerah, penguatan peran serta masyarakat di daerah, dan 5. Mendukung program dan kegiatan dalam pengarus utamaan gender berdasarkan 4 nilai manfaat. Next. Nah, sedangkan penutup berisi ini, silakan dibaca. Semoga dokumen RAD-PUG ini tidak hanya menjadi output non-hayati, tadi telah disampaikan juga pada SDGs, yang kehilangan relevansinya ketika mencapai kepenuhannya. Dokumen ini seharusnya akan menjadi sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan akhirnya menjadi instrumen mengoptimalkan dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan pengarusutamaan gender
agar lebih efektif, konkret, dan terarah sejalan dengan periode RPD Kota-Kota Mobagu 2024-2026. Selain itu tambahan juga, sudah toh, masih ada lagi? Next, abis toh? Ini nanti di dalam dokumen juga ini disampaikan, nanti dijelaskan secara detail oleh Nervalon, dukungan program perangkat daerah menurut nilai manfaat, memberikan akses yang selaras kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan layanan dasar serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin termasuk kaum rentan, kepala rumah tangga perempuan, anak, lansia, difabel, ibu hamil. Asas kemanfaatan di sana. Nanti dijelaskan oleh Surveillance. Next. Profil gender juga. Next. Ini bisa dilihat nih, Kota-Kota Mobagu yang garis merah ini toh, Surveillance. Ini indeks pemberdayaan gender. Menurut kabupaten kota, itu Kota-Kota Mobagu dari tahun ke tahun sejak tahun 2020 sesuai dengan di parlemen sebagai tenaga profesional, ini ada kategorinya, ada pembagiannya, dan kita bisa lihat kalau Kota-Kota Mobagu berada di angka berapa dibandingkan dengan kota kabupaten kota lainnya. Nanti bisa dibaca dokumennya, dilihat. Next, nanti Surveillance jelaskan lebih detail. Demikian juga dengan IPG menurut kabupaten kota. Kita bisa lihat, cari di sana mana Kota-Kota Mobagu. Itu tahun 2020 berada di 95,37, 2021 95,38, tahun 2022 95,47. Jadi ada gradual, naik secara gradual. Berarti ada effort, ada progresnya Pak Asisten. Next. Nah, untuk program RAD ini, ada matriks asas manfaat 1, 2, 3, 4. Nanti di dalam pemaparan lengkap sebentar. Next. Nah, ini kira-kira isi daripada final draft daripada PUG Pak Asisten. Dan ini juga akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan RPJPD Kota-Kota Mobagu, dan juga mungkin bisa di dalam perubahan RKPD 2024. Ini juga bisa menjadi acuan Bapak Ibu sekalian dalam program. Kan kita sudah ada RKPD 2024. Nah, sekiranya program ini belum masuk, bisa dimasukkan dalam RKPD perubahan 2024 dan dalam persiapan RKPD 2025 dan RPJPD Kota-Kota Mobagu tahun 2025-2045. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa sekaligus mengapresiasi kehadiran dari yang sangat-sangat kami hormati dan kami banggakan Bapak Asisten 2, Pak Adnan. Kemudian ada Sekretaris Badan hadir di sini, Ibu Kadis juga hadir di sini, teman mitra berpikir saya, Mem Shelly Sondak, dan seluruh OPD yang sempat hadir di sini, kepala OPD yang hadir di sini, kepala dinas, kepala badan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini pertemuan yang ketiga konsultasi publik, di mana kita akan membahas tentang materinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Asisten 2 dia mengikuti ini dari awal, dan sebenarnya saya mau menghadirkan kembali diskusi yang cukup hangat waktu pertemuan pertama. Ini yang kita temukan sebenarnya waktu itu. Dan Pak Asisten mengikuti itu dengan sangat serius dan seksama. Kalau kita mau urut di sini, Kota-Kota Mobagu sangat luar biasa di IPG. Kota-Kota Mobagu itu peringkat 6 di IPG dari 15 kabupaten kota. IPG. Nah, IPG ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, IPG ini adalah mirip dengan IPM. Tetapi kalau IPM dia anomali terhadap manusia pria dan manusia
perempuan. Dia anomali. Dia cuma bilang manusia. Tetapi kalau dia indeks pembangunan gender, dia tidak anomali. Dia justru melihat pengembangan pembangunan di laki-laki dan pengembangan dan pembangunan di perempuan. Untuk mencapai itu tadi Pak Asisten sudah bilang. Jadi sebenarnya seluruh dokumen ini adalah usaha kita untuk memastikan keadilan dan kesetaraan gender. Tapi itu kan abstrak. Itu kan konsep. Itu kan idealisme. Dia harus ada ukuran. Harus terukur. Karena itu dia harus terukur dan efektif. Nah, RAD ini menerjemahkan konsep, menerjemahkan idealisme ke rencana-rencana strategis. Supaya dia bisa diukur. Nah, rencana strategis ini juga nanti akan ada indikatornya dan targetnya. Supaya bisa diukur setiap penggunaan sumber daya untuk mencapai kegiatan-kegiatan ini. Oke, poin yang kedua. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang kita bahas dari tadi pagi adalah RPD. Rencana Pembangunan Daerah Kota-Kota Umbagu 2024-2026. Itu yang kita bahas. Tetapi dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, SDGs TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Sudut pandang yang kedua sekarang gender. Nah, kalau SDGs DP sudut pandang komprehensif makro. Dia menyentuh hampir semua lini SKPD. Tapi kalau SDGs ini ada pemain utamanya. P3KA. Kang, P3KA di sini main pemain utama nih. Nah, Bapelitbangda mengatur strategi, membuat koordinasi. Tetapi lini yang kuat juga harus P3KA harus memang terlibat luar biasa. Saya harap P3A ada di sini. Ibu Kadisnya langsung, oke. Maaf, bosnya. Ibu Kadis ini datang jauh. Dia dengan segala energi yang tersisa, dia masih dengan segar ada di sini. Terima kasih banyak Bu Kadis, senang sekali ada dengan Ibu Kadis di sini. Dan itu tanda pengarus utamaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita berangkat dari sini sebenarnya. Mengapa RAD ini penting khusus untuk Kota-Kota Umbagu? Karena Kota Umbagu ada sebuah kesenjangan. Sebuah kesenjangan yang bagi saya aneh. Karena apa? Kota Umbagu membangun manusia, pria dan perempuan luar biasa bagus. Sampai terbaik ke-6 di 15 kabupaten kota. Itu. Terbaik. Tetapi Kota-Kota Umbagu kurang menggunakan sumber dayanya yang sudah dia bangun di IPG. Itu dia punya masalah paling utama di RAD ini itu, yakni timpangnya, senjangnya pembangunan dan pemberdayaan. Orang so bangun baik-baik, sekolahkan baik-baik perempuan dan laki-laki, tetapi orang jarang gunakan perempuannya. Nah, masalahnya dari data yang faktual, ASN perempuan lebih banyak saudara laki-laki. Nah, eselon 2 perempuan, Bu. Oh, 6 orang. Oh, yang definitif. 6 orang. Itu berarti memang masih belum sejajar, belum setara. Karena ternyata kalau EPD di sini berapa? 30-an? 30-an. Nah, kalau cuma 6 berarti sekitar cuma 20%. 20%. Kira-kira. 20%. Berarti nyandak 550. Oke. Kemudian jadi itu.
Pertama tanda-tandanya. Yang saya rasa kurang juga peran perempuan jadi ini di parlemen. Ada berapa di sini kalau tidak salah berapa? 20 ya? 25. Oke. 25. Berapa perempuan? Ada PAW atau? Oh, ada PAW ya? 5, sekarang kurang apa? Berarti 20% lagi toh? Jadi mirip-mirip sama dengan ASN. 20% cuma. Sekarang sudah turun. 19-18%. Lihat. Dari poin 100 cuma 20. Dan dia naik di tahun 2022. 2021 dia tetap. Kapan ada PAW? 2023. Tunggu juga 2023. Paling turun. Hah? Oh, nanti 2024 karena data 2023 direkam di 2024. Tapi nanti orang lihat. Siapa tahu nanti lihat. Tapi kita jaga-jaga di sini. Kemudian kedua ini, perempuan sebagai tenaga profesional, ASN masuk situ profesional. Guru, pokoknya profesional, sarjana-sarjana yang bekerja di perusahaan-perusahaan, ya Pak, ya kesehatan, dokter, pokoknya semua yang profesi. Nah, nanti adik juga jadi profesi, jadi profesional nantinya Kang. So Iko dari kecil itu, mantap. Nah, coba lihat. Jadi perempuan sebagai tenaga profesional ini dihitung. Nah, tenaga profesional ini maksudnya apa? Tenaga profesional beda dengan pekerja. Kita pernah bedakan itu, pekerja dan profesional. Pekerja itu orang yang bekerja untuk mendapatkan uang sebagai dasar hidup, sedangkan profesional dia bekerja karena profesinya. Karena itu dia digaji bukan karena jam kerja. Bukan, dia digaji karena profesinya. Karena itu ASN jangan marah kalau pulang jam 5. Jangan, karena ASN profesional. Jadi Anda pada saat memang gatuk pulang jam 5, tapi di rumah masih kerja. Ah itu, nggak usah marah karena memang profesional. Sebelum dapat rasa tuh, begitu loh. Sama dengan kalau dosen, guru di rumah masih backing itu bahan kajian atau bahan ajar, harus nggak masalah. Karena itu nggak ada waktu, nggak ada batas waktu. Karena dia bekerja berdasarkan profesi, bukan jam kerja. Kalau jam kerja itu tenaga kerja, itu tunak kerja urus. Nah ini tenaga profesional. Dokter misalnya. Dokter seharusnya jangan marah kalau ada orang yang ketuk karena emergensi. Nggak boleh marah. Karena dia bekerja karena profesional. Kalau dia nyandak dokter, orangnya empi batoki pada dia toh. Nyanda. Justru karena dia profesional sebagai dokter, orang pitoki. Karena ada masalah. Gitu. Tenaga profesional. Dan yang ketiga ini, yang masih rendah ini nih. Sumbangan pendapatan datang dari perempuan. Sebenarnya ini ya BPS ada tanggung jawab di sana. Dorang menurut kita belum, ya BPS belum ada di sini Kang, tidak ada Kang. Dorang seharusnya lebih komprehensif dalam mendata pendapatan. Kalau dorang survei, dorang mesti survei sampai di pasar-pasar. Karena itu pendapatan. Di pasar, ya. Jadi jangan hanya disurvei di sini, tenaga profesional, jangan. Kalau sumbangan pendapatan perempuan, dia mau tenaga kerja, mau tenaga profesional, dihitung semua. Dan saya tahu perempuan banyak yang kerja. UMKM, wira swasta yang ada di rumah, itu dihitung semua seharusnya. At least kalau tidak dihitung, disurvei. 10 di sini, 10 di sini, 10 seharusnya. Nah, nanti orang melalui dinas P3A boleh minta pada orang, minta maaf kalau survei, tolong ambil semua nih dengan ini, karena orang pencatatan seperti ini, gitu, oke? Dan totalnya adalah ini,
Setiap tahun meningkat, tapi meningkat sangat tipis. Sangat tipis. Kalau mau dihitung DP tingkatan ini, dia meningkat kira-kira 0, ini 3, 0,2. Ini naik 3, ini naik 1 bagi 2, 0,2, 0,3 per tahun. Berarti kalau orang mau dusu sampai 80, ditambah jo 20, kong berbagi 2, 40 tahun. Terang sudah ada. Oh, mungkin ada yang masih ada, tetapi ya begitu. Sebenarnya kan cara orang menghitung seperti itu. Tetapi cara menghitung seperti ini kan tidak nyaman karena ada perasa memang, pelan sekali dan orang perkembangan. Tapi de facto pelan. Di sini, indeks pemberdayaan. Nah, posisi indeks pemberdayaan gender ini di 15 kabupaten kota, kalau tidak salah saya hitung itu ada di posisi 3 dari bawah, berarti di posisi berapa besar? 12 besar. 12 besar. Iya. 12 besar. Yang di atas ini, coba lihat. Kita bandingkan dengan Nusa Utara. Nusa Utara, orang coba Sangihe. Sangihe di bawahnya torang. Talaut di atasnya torang. Sitaro di atasnya torang. Jadi di atas di Nusa Utara 2 di atasnya torang. Cuma Sangihe torang lampaui. Kalau Minahasa Raya semua di atas tuh. Minahasa di atas, Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Kita lebih tinggi dari Minahasa Utara. Minahasa Tenggara. Ya, Minahasa Tenggara. Kita lebih tinggi dari Minahasa Tenggara. Kota, 4 kota. Kota di bawah. Manado di atas kita. Bitung di bawah kita. Tomohon di atas kita. Jadi, at least orang bisa mengalahkan 1 di setiap wilayah. Nusa Utara, tong sekala Sangihe. Minahasa, tong sekala Mitra. Kota, tong sekala Bitung. Bolmut, Bolmung Raya. Bolmut, orang kalahkan. Bolsel, dikalahkan. Boltim, tidak. Boltim di atas kita. Bolmong di atas. Di atas kita. Jadi, orang cuma ke Bolsel dan Bolmut. Kalau Boltim dan Bolmong di atas kita. Gitu. Jadi, padahal yang semi metropolitan kan ketong Bagu. Kalau mau hitung tidak mungkin. Kota Mobagu yang perempuan UMKM, kira sedikit. Banyak UMKM yang punya rumah ini, yang punya rumah kopi, yang punya ini. Bayangkan kalau rumah kopi dan dia masuk di sini, jual online. Ya, di pasar banyak sekali juga. Jadi DP sumber pendapatan kita sangat ragu dengan pencapaian ini, sangat ragu. Jadi orang tidak bisa secara ilmiah, orang tidak bisa mengatakan ini salah kalau orang sendiri tidak punya perhitungan yang punya metode yang lebih solid daripada yang dikeluarkan oleh BPS. Tidak bisa, dan boleh. Biar BPS salah, biar. Karena orang tidak bisa bilang dia salah, karena orang tidak ada tandingan dengan kualitas validitas yang sama tinggi. Begitu. Jadi selama orang tidak pernah keluar itu, tidak pernah bisa.
Nah, mungkin pelan-pelan P3A boleh bikin survei atau minta dorang survei lebih komprehensif. Tolong ambil sektor-sektor ini karena menurut torang P survei misalnya sektor-sektor ini besar dan banyak misalnya. Supaya bisa naik. Kalau ini sukar karena ini memang fix ini. Ini sebenarnya bisa dan sebenarnya bisa. Jadi bisa berkembang di sini. Karena itu komunikasilah dengan BPS. Ini bisa dikomunikasikan supaya pada saat dorong mau turun survei, orang boleh dampingi, orang boleh persiapkan orang pe masyarakat. Oke? Itu. Jadi saya sudah menjelaskan masalah yang paling utama di Kota Bagu. Karena bagi saya ini agak anomali. Ini sama dengan Bitung. For kita di Bitung juga anomali. Kota dengan posisi seperti ini bukan kota. Seharusnya kota di mana itu tingkat profesionalisme itu so setara sekali. Mau laki-laki perempuan so tidak bisa dibedakan lain kali. Kemampuan pria dan wanita so tidak bisa dibedakan. Kalau di tingkat kota seharusnya di metropolitan ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Saya rasa itu. Saya cuma mau menjelaskan problem yang paling besar di RAD ini. Kalau ini sudah jauh, ini bagus sekali ini. Mana? Ini 9547. Kong naik terus, tidak ada masalah. Naik terus walaupun pelan tapi naik terus. Dan ini posisi 6. Terus ya 6 di atas. Jadi aman. 6 atau 5? 6 di atas, Kang. Nah. Ini indeks pembangunan ini. Ada di peringkat 6. Oke, lanjut lagi. Terang masuk di matriks, Bu. Nah, terang masuk di matriks, boleh matriks yang yang dikirimkan di Excel supaya lebih lengkap. So, Pak Ibu Rianti P email. Ya. Nah, ini. Ya. Ini kita so tambah dengan DP jumlah, DP sum. Penting orang taruh DP total pagu supaya orang sadar semua, masing-masing OPD sadar semua. Pendidikan untuk pengarus utamaan gender kena di program apa? Pengelolaan pendidikan. Mari orang sekaligus belajar sama-sama nih. Jangan cuma bagian perencanaan yang tahu. Orang P program akhirnya, bayangkan dinas P program diisi oleh staf. Kepala dinas yang tahu, sek yang tahu. Itu bahaya loh. Jadi sekarang orang mulai, ini pengelolaan pendidikan itu kena di, nah Bapak Ibu sekalian kalau orang mau begini, jadi dong kira-kira kalau ini membantu di mana? IPG atau IDG? Seharusnya dia membantu di IPG. Karena ini sementara dibangun. Adik juga tahu. Kang, pembangun Kang, IPG Kang. Iya. Good job. Dia IPG, dia bilang IPG lebih dulu. Nah, jadi ini sementara orang membangun. Orang membangun itu wanita dan laki-laki. Ini orang sementara membangun. Jadi pendidikan masuk di mana? Bukan di IDG, tapi di IPG. Dia akan masuk di IDG ketika apa? Merekrut guru perempuan. Nah, merekrut pegawai perempuan di dinas pendidikan. Itu baru masuk IDG. Pemberdayaan. Jadi orang berdayakan yang tuh so dibangun. Kalau ini masih pembangunan nih, masih jabina. Gitu. Dinas pendidikan ada? Ya enggak. Akhirnya dinas lain yang mengerti tentang dinas pendidikan. Sudah enggak apa-apa. Jadi boleh suatu saat nanti tuh kalau jadi kabit, sek, atau kadis di sana so tahu. Nah, lanjut lagi. Terang ke bawah ini pengelolaan pendidikan. Besar, selalu besar. 92 miliar. Lanjut. Ini program penanggulangan bencana BPBD. Lagi.
Ini padahal tuh udah taruh pertama ini apa? So itu udah taruh di pertama. SPM. SPM. Standar pelayanan minimal. Oke ya. Program penanggulangan bencana ini ada 3M dan ini nih, SPM semua nih. Ini SPM semua di program ini. Oke, lanjut lagi. Program pengelolaan keuangan daerah 7M. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat. Ini Ketapang. Ini berhubungan dengan kalau mau langsung dengan SDGs, dia masuk di goals 2. Yang menghilangkan atau tanpa kelaparan. Ini pangan nih. Dan ini masuk di program ini. Skor pencapaian pola pangan harapan. 1M. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang terakhir tentang apa ini? Biro Hukum ini, Biro Hukum. Program pemerintah dan kesejahteraan rakyat, isinya apa? Persentase kepastian hukum. Ada Biro Hukum di sini? Bagian, sorry. Ya, bagian. Bagian hukum. Ini agak membingungkan nih. Jadi ini skill merencanakan. Persen toh satuannya. Lihat nih. Terus mau ukur bagaimana ini ya? Kok nggak turun? Yakin cuma 5% dia pakai kepastian hukum. KG yang dia maksud produk hukum. 1 perda, 2 perda, 3 perda, 4 perda. Tapi ini hati-hati karena di sini nih. Ini semua masuk di dokumen. Ini kan dokumen RPD. Sebenarnya kalau mau pikir, kita sudah boleh rubah ini. Sudah boleh. Kita sudah boleh rubah. Karena ini kan sudah diperwakokan. Ini RPD. Oh, enggak perwako. Perda. Enggak RPD perwako, Kang. RPD perwako. Untuk RPD. Kalau dia RPJMD dia perda, RKPD perda. Mar untuk RPD khusus karena mau cepat-cepat, ini perwako. Nah kalau rubah ini kan harus rubah perwako. Ada perubahan. Nah jadi itu yang maksud hati-hati. Dinas hati-hati. Ini mau ukur bagaimana ini 5% menuju 2%? Mau ukur bagaimana ini? Konge. Penyusunan produk, iya betul Pak, betul. Kita setuju itu pasti penyusunan produk ini. Atau penyelesaian kasus? Oh, penyelesaian kasus. Nah, torang Bapak Ibu sekalian, torang boleh merencanakan, mar jangan mengambil posisi Tuhan. Paham tuh tapi maksud? Torang yang tahu berapa kasus itu mau jadi. Paham tuh? Jadi lebih aman torang pakai apa? Persentase. Torang kasih apa? Pokoknya berani ada kasus muncul, kasus hukum muncul, semua kelar. Berarti berapa persen torang mau taruh? Berapapun kasusnya, 100% hasilnya. Jangan orang semua jadi kira-kira cuma 2 kasus kok tahun depan. Aman. No, dia jadi 6 kasus no, baru dia. Nggak minta-minta yang lain. Tapi maksudnya lebih logis orang kasih persentase. Dibandingkan dengan menerka berapa kasus yang akan menerjang Kota Mobagu. Itu kan agak membingungkan. Lebih bagi persen. Karena dengan demikian persen berarti cakupan orang P kemampuan untuk memberikan kepastian hukum pada kasus itu. Oke. Jadi kita ini kok tapi maksud kita mesti lihat itu masih menyangkut skill perencanaan Bapak Ibu ya. Karena ini menarik. Karena itu saya juga sangat-sangat menikmati kita hari-hari di Bapeda karena ini. Karena memang berpikir terus dan merancang terus. Bapak Ibu sekalian, ini dipayungi oleh asas
Satu. Apa tuh asas satu? Kita naik ke atas. Ini Mem Sieliso jelaskan tadi. Memberikan akses setara pada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan layanan dasar dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin termasuk kaum rentan. Siapa kaum rentan? Menurut Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia generasi kelima, yang disebut yang rentan adalah perempuan, anak, difabel, dan kelompok adat sebenarnya. Cuma 4. Mar kalau di sini datang lansia dan ibu hamil. Ini so tembak dengan stunting kuat. So ini no to cascading. So semua program baku dapat. Cuma orang mesti mengerti di balik itu. Jadi orang bekerja, tahu bahwa orang mau bekerja ini demi apa? Demi PUG, demi SDGs, demi stunting, demi kemiskinan. Begitu. Oke? Nah, oke. Jadi di bawah payung satu, orang mengeluarkan dana naik ke atas. Layar sentuh. Lagi di total pagu. Lagu di ya. 105. Torang bagi 5 tahun berarti rata-rata 20 M. 20 M untuk payung memberikan akses. 20 M untuk payung memberikan akses. 20 M ini dibagi kira-kira oleh berapa OPD tadi? Pas. Apa dia? Pas Pak. Ini bagian hukum yang teromba. Ini Pak. Ini persentase kepastian hukum. Orang udah berharap Bapak isi persentase. Tapi kelihatannya ini angka absolut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bayangan Bapak apa yang dibalik ini? Persentase apa? Persentase produk hukum atau persentase kasus atau apa? Perkara, betul. Seperti yang disampaikan tadi, Kang. Nah, Pak, ini orang udah bilang masalahnya kalau orang taruh 2 perkara di sini, berarti orang seperti mengira-ngira berapa perkara yang akan muncul. Lebih baik dalam konteks perencanaan, orang pakai tetap persentase, tapi orang memberikan target berapa persen dari berapapun kasus yang akan muncul yang akan ditangani oleh bagian hukum. Begitu. Misalnya, kalau 5% muncul kasus, 5%. 5 kasus muncul. Mart orang udah taruh di sini 75%. Berarti 75 dari 5 kasus. Jadi kira-kira ada ya 4 kasus selesai. Kalau kita nggak tahu kalau kasus ini kan Nah itu, karena itu lebih gampang pakai persen. Jadi berapapun jumlah kasusnya, kalau orang taruh berapa persen, yang dihitung persennya. Jadi misalnya dia muncul 10 kasus. Karena orang udah taruh 75%, maka orang harus selesaikan at least 8 kasus. Supaya orang melebihi target. Begitu Pak. Daripada orang mau mengira-ngira berapa kasus, itu agak membingungkan nanti. Karena di sini diminta persen. Beda kalau Bapak tulis di sini kasus. Jadi Bapak so setting nanti, kalau di sini kasus, Bapak hanya akan menyelesaikan target Bapak 2 kasus. Kalau itu kasus. Kalau dia persen, dia akan memberikan kapasitas kepada Bapak untuk menyelesaikan kasus sesuai persentase. Maksudnya, kalau Bapak udah kasih progresif 100% semua, berarti berapapun kasus yang muncul di bagian hukum, Bapak selesaikan. Berapapun. Jadi kalau dia muncul 1 kasus, 100% dong. Kalau dia muncul 2 kasus, 100%. Sebaliknya kalau dia muncul 10 kasus, 10% dong. 100% kalau Bapak selesaikan 10%. Nah,
Tapi ini Bapak, orang cuma udah bercerita tentang masalah skill merencanakan supaya nanti lebih tajam dalam merencanakan. Cuma ini agak sukar merubah karena ini di RPD. Cuma nanti ini kesulitan nanti Pak Fahmi nanti dan tim ahlinya nanti yang akan mengevaluasi capaian SDGs. PUG. Karena ketika dievaluasi Pak, taruh sini. Berapa kasus yang diselesaikan? 2. Mar ini persen Pak. Jadi dia mau tak hitung 5%, 5%, menurun 2%, 2%, 2%. Setelah di sini dapat bilang bahwa ternyata menyelesaikan 2 kasus, bingung. Mau taruh berapa persen di sini? Jadi di sini mau kesulitan di pengukuran target capaian. Mar, kalau ini gampang. Karena itu kan sekarang indikator dan target bukan masalah penyerapan anggaran lagi. Penyerapan anggaran berhubungan dengan keuangan itu. Mar untuk capaian target, orang tidak mengukur ini lagi. Orang ukur DP output, outcome. Output itu berapa kasus yang diselesaikan. Outcome itu seberapa besar rasa keadilan yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Itu tuh outcome. Orang mau dapat lihat di mana itu? IDG. Begitu. Kalau cara mau ukur, orang nyandak ukur. Orang menunggu BPS ukur. Begitu. Jadi itu Pak, yang orang udah bahas tadi. Nanti masalahnya ini orang sedap boleh rubah, tapi nanti akan kesulitan di masalah target. Saya juga kurang taruh begini karena sonem boleh mau rubah. Kecuali akan ada perubahan atau kebijakan apa, itu mesti datang dari atas pimpinan. Tapi lihat Bapak Ibu sekalian, untuk payung satu memberikan akses, orang akan mengeluarkan dalam 5 tahun 105M. 105M untuk memberikan akses. Dan bagi saya perencanaan ini masuk akal sekali. Karena yang diberikan dana alokasi lebih besar atau paling besar adalah di pemberian akses. Memang pas memang. Pemberdayaan dia akan Nah, pemberian akses ini besar sekali dia punya DP peran. Lanjut. Yang di kedua, Bu, asas yang kedua. Oke, di asas yang kedua orang bercerita tentang memberikan peluang yang sama. Jadi tadi memberikan akses, sekarang memberikan opportunity. Oke, sekarang memberikan opportunity. Nah, program-program apa yang muncul di sana? Ini dia. Pertama, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Ini masuk di mana ya? PPKB, BKKBN. Program pelatihan kerja produktivitas tenaga kerja, ini di Snackers ini palingnya. Program penanggulangan bencana, ini BPBD lagi. Kepegawaian daerah, BKD ya, pasti. Kemudian program pengembangan sumber daya manusia, ini BKD juga. Oh, BKPP ya. Program pengelolaan keuangan daerah, sama lagi. BPKD. Oh ya, BPKD, Badan Keuangan ya. Dalam mengukur nantinya. Ini demi orang semua sih, demi orang semua. Semakin Kota Mobagu tajam dan efisien, Kota Mobagu makin efektif dalam pencapaian indikator-indikator. Syukur Mohanto, selamat sore.